Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai administrasi dan program kerja kepala sekolah. Dan di sini kami akan share screen materi kami. Apakah sudah terlihat semua teman-teman PPT-nya? Sudah. Baiklah, jadi di sini kami akan membahas mengenai administrasi dan program kerja kepala sekolah. Topik pembahasannya yaitu ada program kerja kepala sekolah dan administrasi kepala sekolah. Tugas dan kegiatan kepala sekolah sesuai program kerja. Tugas kepala sekolah ada menjadikan lembaga sekolah yang dipegangnya menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Demi terciptanya hal tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Semua itu cenderung ke hal manajemen. Setiap tindakan yang dilakukan sebaiknya tersusun dan terprosedur dengan baik. Sebagai salah satu contohnya yaitu dengan melihat dan melaksanakan sebagian besar yang terdapat pada sebuah program kerja kepala sekolah. Kegiatan awal tahun pelajaran, menetapkan rencana pendidikan atau pembelajaran untuk tahun pelajaran yang akan berjalan meliputi perencanaan. Yang pertama, rapat awal tahun dengan Dewan Guru. Yang kedua, rapat pleno dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Yang ketiga, pembagian tugas mengajar. Yang keempat, pembinaan guru atau siswa. Yang kelima, kebutuhan buku-buku pelajaran dan pegangan guru. Yang keenam, kelengkapan alat-alat pelajaran atau alat bantu pendidikan. Yang ketujuh, pengisian buku-buku administrasi dan supervisi. Pada kegiatan semesteran, yaitu pelaksanaan ulangan semesteran, melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester yang sudah berlangsung dengan melihat pencapaian target kurikulum dan taraf serap. Yang terakhir yaitu pembinaan. Selanjutnya, kegiatan bulanan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara umum terhadap administrasi sekolah atau guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi. Yang ketiga, melaksanakan rapat rutin bulanan. Yang keempat, mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang kelima, pembinaan. Selanjutnya, kegiatan mingguan. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera, melaksanakan senam kesegaran jasmani, melaksanakan KKG, menyelesaikan kasus atau kejadian minggu lalu yang belum terselesaikan. Selanjutnya, kegiatan harian. Yang pertama, memeriksa daftar hadir guru dan karyawan. Yang kedua, memeriksa kebersihan sekolah. Yang ketiga, memeriksa persiapan mengajar guru. Yang keempat, mengadakan pengawasan umum terhadap berlangsungnya pembelajaran. Yang kelima, mengatasi masalah sekolah yang terjadi. Yang keenam, mengerjakan administrasi sekolah. Dan yang ketujuh, rapat koordinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Afifa. Baiklah, materi selanjutnya mengenai administrasi kepala sekolah. Administrasi kepala sekolah sesuai dengan bidangnya. Setelah mengetahui tugas penting sesuai periode pada program kerja yang telah disampaikan di atas, maka oleh karena itu, sesuai dengan sumber yang tercantum oleh Katuliskom, berusaha ingin membantu Bapak atau Ibu Kepala Sekolah melengkapi semua perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Nah, terdapat 19 format pada informasi administrasi kepala sekolah di bidang kesiswaan. Semua itu digunakan untuk mencatat data dan pelaporan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah buku pemeriksaan administrasi pembelajaran, yang kedua buku penyerahan ijazah, ketiga buku penyerahan laporan penilaian hasil belajar atau raport, yang keempat daftar rekapitulasi.
kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kelima, daftar hasil ujian akhir madrasah berstandar nasional. Yang keenam, contoh surat keterangan kerusakan ijazah. Yang ketujuh, surat keterangan pindah sekolah. Kedelapan, contoh surat keterangan kehilangan ijazah. Yang kesembilan, surat permohonan pindah sekolah. Kesepuluh, buku prestasi siswa akademik maupun non-akademik. Yang ke-11 ada buku kenaikan kelas, selanjutnya pendaftaran masuk MP atau MTS, SMA, MA maupun SMK. Yang ke-13 merupakan buku rekap mutasi siswa, selanjutnya papan rekapitulasi absensi harian siswa, selanjutnya papan absen harian siswa, buku klaper, buku peserta didik baru, buku calon peserta didik baru, dan yang terakhir yaitu formulir pendaftaran siswa baru. Yang selanjutnya yaitu bidang pengajaran. Di bidang pengajaran ini terdapat 17. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, buku supervisi kelas. Yang ketiga, buku tamu khusus. Yang keempat, buku tamu umum. Dan yang kelima, buku ekspedisi. Yang keenam, kegiatan yang menggunakan SK Kepala Sekolah. Yang ketujuh, buku notulen rapat guru atau komite. Yang kedelapan, buku pengaduan, masukan, kritik, dan saran. Yang kesembilan, buku kunjungan pengawas ke sekolah. Yang ke-10 ada daftar penyerahan buku nilai hasil belajar. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada buku pencapaian target dan daya serap kurikulum. Yang ke-12 buku program bimbingan. Yang ke-13 itu ada persiapan mengajar. Yang ke-14 buku hubungan kemasyarakatan. Yang ke-15 buku penyelesaian kasus di sekolah. Yang ke-16 buku pemeriksaan persiapan mengajar. Dan yang terakhir yaitu daftar pembagian tugas mengajar bagi guru. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Bunga. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu bidang kepegawaian. Yang pertama itu format buku cuti. 2. Format buku catatan penilaian pegawai negeri sipil. Yang ketiga, format buku paket guru, tiket guru. Yang keempat, format buku izin keluar pegawai atau guru. Yang kelima, format buku seminar atau lokalnya. Yang keenam, format buku penghargaan. Yang ketujuh, format buku diklat atau penasaran. Selanjutnya bidang keuangan. Yang pertama itu format buku kas umum. Yang kedua format buku kas pembantu. Yang ketiga itu bidang pengadaan barang inventaris. Yang pertama itu buku perlengkapan barang inventaris. Kedua buku keadaan barang inventaris lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.